Beliau mengatakan, Ustadz, apa hukumnya tahlilan kematian? Mohon penjelasan. Saudara Haji Wahid yang dimuliakan oleh Allah dan juga kaum muslimin dimanapun antum berada, masalah tata cara apabila ada salah seorang di antara kita yang meninggal dunia, tata caranya sudah disebutkan secara lengkap di dalam agama kita. Di sana ada yang dinamakan dengan ahkamul janaiz, hukum-hukum yang berkaitan dengan jenazah. Alhamdulillah, agama kita adalah agama yang sempurna, tidak ada sesuatu yang memang kita butuhkan kecuali dijelaskan. Termasuk diantaranya adalah masalah pengurusan jenazah. Di zaman Nabi SAW, berapa banyak orang yang meninggal di zaman beliau SAW, baik dari kalangan keluarga beliau SAW maupun dari kalangan para sahabat. Meninggal Khadijah, meninggal Hamzah, ya meninggal Zainab putri beliau, Ruqayyah, Ummu Kulthum putri beliau SAW. Dan alhamdulillah, tata cara bagaimana mengurus jenazah seorang muslim dan juga muslimah ini lengkap sampai kepada diri kita. Maka tidak ada jalan bagi kita kecuali dengan mengikuti bagaimana dahulu mereka memperlakukan dan mengurus jenazah. Untuk masalah tahlilan, dan insyaallah masing-masing dari kita memahami yang dimaksud dengan tahlilan di sini, yaitu seseorang, yaitu keluarga dari si mayit mengadakan undangan khusus di hari yang ketiga, hari yang ke-7, hari yang ke-40, ke-100, ya ke-1000, mengundang tetangga, mengundang orang yang mereka kenal ke rumah, makan bersama, kemudian diikuti dengan membaca sebagian surat di dalam Al-Quran, kemudian diisi dengan doa bersama. Kurang lebih demikian makna tahlilan. Maka yang demikian, ya cara demikian tidak ada dalilnya di dalam ya sunnah Rasulullah SAW. Dengan begitu banyaknya orang yang meninggal di zaman Nabi SAW, tapi tidak ada ya petunjuk Nabi SAW yang mengatakan demikian. Ya, sebenarnya petunjuknya sangat mudah sekali. Ya, untuk mengurus jenazah di dalam Islam ini sangat mudah sekali. Dan itulah yang bermanfaat. Ya, dimandikan, kemudian dikafani, disolatkan, dikuburkan dengan cara yang benar. Ya, kemudian apabila seseorang ingin berziarah ke kuburannya, mengucapkan salam, silahkan. Adapun ya kalau kita ingin memberikan hiburan kepada keluarga, maka kita bisa bertemu, baik mendatangi rumahnya ataupun bertemu di kuburan atau di jalan. Kemudian kita mengucapkan, ya memberikan hiburan, mengatakan adalah engkau bersabar, ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita semuanya adalah milik Allah dan kita semuanya akan kembali kepada Allah. Kemudian kita mendoakan bagi si mayit, semoga Allah mengampuni beliau, merahmati beliau, memasukkan beliau ke dalam surga. Ini yang ditunjukkan oleh dalil. Ya, atau bisa kita datang ke rumahnya membawa makanan. Ya, kita tampakkan bahwasanya mereka tidak sendiri. Ya, masih ada di sana tetangga-tetangga yang mereka memiliki perhatian. Nabi SAW ketika meninggal Ja'far ya bin Abi Thalib, sepupu beliau, maka beliau mengatakan kepada para sahabat, isna'u li ali Ja'far ta'aman, hendaklah kalian membuatkan untuk keluarga Ja'far makanan. Hendaklah kalian, yaitu selain keluarga Ja'far, ya mereka diminta oleh Nabi SAW untuk membuatkan makanan bagi keluarga Ja'far, untuk menunjukkan bahwasanya mereka ini enggak sendiri. Meskipun ditinggal oleh Ja'far, ya selain Ja'far itu kaum muslimin yang ada di sekitar mereka memiliki perhatian
juga kepada keluarga Ja'far. Ini petunjuk Nabi SAW. Jadi yang membuat makanan adalah orang-orang yang ada di sekitar keluarga, bukan justru keluarga si mayit yang membuat makanan, kemudian membebani diri mereka dengan sesuatu yang mereka tidak mampu. Dan ini yang terjadi. Ya, sebagian keluarga menjual apa yang mereka miliki, menjual sawah, menjual sapi, menjual rumah demi untuk melakukan ritual-ritual seperti ini. Ya, ini membebani manusia. Bahkan terkadang di sana terjadi memakan harta anak yatim. Ya, karena yang ditinggal oleh si mayit tadi masih kecil. Jadi adalah anak yatim, tidak tahu menahu tentang hartanya, dia ambil hartanya dijual demi untuk melakukan acara seperti ini. Maka ini tentunya membebani masyarakat dengan sesuatu yang mereka tidak mampu. Ini baru satu orang, bagaimana kalau yang meninggal 2 orang? Yang meninggal sekarang dan seminggu lagi ada yang meninggal lagi misalnya. Ya, maka ini sesuatu yang bertentangan. Ya, di dalam agama kita bahkan sebagian salaf dahulu mereka mengatakan bahwa berkumpulnya manusia di keluarga mayit, ya, kemudian mereka makan bersama, ini termasuk niyahah. Ya, ini termasuk bentuk meratap. Ya, sebagaimana dikabarkan oleh Jarir. Ya, beliau mengatakan, Jarir ibn Abdullah al-Bajali, kunna na'uddul ijtima'a ila ahli al-mayyit wa sun'at at-ta'ami ba'dal mauti minan niyahah. Kami dahulu menganggap bahwasanya berkumpul di keluarga mayit kemudian membuat makanan setelah meninggalnya si mayit, ini termasuk niyahah, termasuk meratap, dan meratap ini termasuk dosa besar. Ya, maka ini bukan amal soleh yang dilakukan, justru merupakan maksiat. Ya, oleh karena itu secara ringkas kita katakan hendaklah kita sebagai seorang muslim mengikuti sunnah Nabi SAW, dan kita yakin bahwasanya ketika kita mengikuti sunnah Nabi SAW, yang kita dapatkan adalah kemudahan, keberkahan, diterima amalannya. Adapun seseorang justru mencari petunjuk selain petunjuk Nabi SAW, maka di situ ada ketidakberkahan, membebani diri dengan sesuatu yang dia tidak mampu, dan yang lebih parah lagi, dia justru melakukan dosa dan tidak diterima amalannya. Maka ini adalah kerugian, tentunya kerugian yang besar, baik kerugian yang berkaitan dengan materi ataupun kerugian yang berkaitan dengan agama. Wallahu ta'ala a'lam.